Oke, selamat malam semuanya. Berjumpa kembali dengan saya ya, Muhammad Nur Faiz yang biasa dipanggil Pak Faiz. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep augmented reality dan virtual reality. Mengenai konsep augmented reality dan virtual reality itu sangat banyak sebenarnya ya. Mungkin teman-teman dari PPA sendiri masih agak asing atau mungkin ada beberapa yang sudah mendengar tentang augmented reality dan virtual reality sendiri dan VR. Nah, istilah AR dan VR ini adalah mungkin baru belakangan ini baru tren kembali karena beberapa aplikasi terutama di sosial media juga menggunakan AR dan VR. Bagi smartphone yang sekarang keluar lebih canggih dengan adanya AR dan VR, bahkan sampai game ya, game pun sudah AR dan VR, sehingga AR dan VR ini mulai digunakan oleh militer, kemudian kesehatan, dokteran terutama, kemudian manufaktur juga, sampai dengan hiburan ya, entertainment ya. AR sendiri atau augmented reality ini teknologi menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi dan memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu yang nyata. Contohnya di samping ini ya, kita melihat di sini ada semacam buku menu ya, ini buku menu. Nah, kemudian buku menu itu tersebut dijelaskan ya bahan-bahannya, ini bahan-bahannya, kemudian prosesnya. Nah, mungkin ada komentarnya. Nah, jadi seharusnya ya yang tadinya untuk menu ini disampaikan oleh si pelayan ya, pelayan, namun sekarang digantikan oleh teknologi. Nah, di sini hanya mengandalkan kamera ya, jadi kameranya scan, jadi otomatis nanti keluar sendiri penjelasan tentang menu yang akan dipesan. Yaitu penggunaan suatu teknologi AR di bidang bisnis, terutama di restoran atau makanan. Kemudian AR dan VR itu sama enggak sih? Beda ya, AR dan VR. Jadi AR, augmented reality, itu kayak ada bendanya, kemudian dia itu membawa ke dunia nyata, jadi 3 dimensi tapi dibawa ke dunia nyata. Sedangkan VR atau virtual reality, virtual, nah, jadi maya ya. Kemudian reality, kehidupan yang nyata. Jadi kebalikannya, kehidupannya nyata tapi di maya gitu. Kalau AR kan yang maya dijadi nyata. Nah, kalau yang virtual reality ini yang nyata kita itu jadi di maya. Jadi virtual benar-benar dunia itu benar-benar dunia maya. Gitu. Artinya dalam sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya maya, goib lah gitu. Hanya virtual belaka. Tapi nyata kita bisa megang, kita bisa interaksi dengan benda-benda yang di sekitar. Jadi virtual reality ini sebuah teknologi membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Gitu. Itu contohnya VR ini ya, dalam kedokteran ya, kita itu ketika menggunakan biasanya pakai kacamata VR itu. Nah, pakai kacamata VR, kemudian tahu-tahu kita sudah di ruang operasi. Ah, di situ sudah ada pasien yang siap dioperasi. Lah kita bisa membuka perutnya, dalam perutnya kita bisa menggunting. Jadi benar-benar kayak seperti nyata, dan ibaratnya ketika darahnya muncrat gitu. Kemudian mungkin ada tambahan pasien dan sebagainya lah, itu asisten dan sebagainya, itu mungkin nilai plus tersendiri tergantung si pembuat VR-nya gitu. Jadi kalau augmented reality itu yang maya dibawa ke nyata. Nah, kalau yang ini yang nyata kita dibawa ke maya gitu ya.
jadi ini virtual reality mengartikan kenyataan dengan dunia semu secara keseluruhan, jadi seluruhnya. Sedangkan AR itu menambahkan atau melengkapi kenyataan dengan benda-benda semu. Nah, ini contohnya. Jadi ini nyata, ini kameranya nyata ya, tapi di sini ada benda maya ini, ya, goib. Nah, ini sempat tren ya, Pokemon Go ya. Pokemon Go saya juga pernah install dan pernah main juga. Ini memang benar-benar asik sampai nggak terasa ya, ternyata sampai di kamar mandi pun ada Pokemon ya kan. Kita harus menangkap, dilempar-lempar bolanya sampai ketangkep. Kalau nggak biasanya tarung dulu dengan Pokemon milik kita. Nah, itu salah satu penggunaan AR yang sempat tren juga. Nah, kemudian metode-metode dalam AR apa saja sih? Nah, kita akan belajar tentang AR dulu ini. AR dulu ya. AR dulu, nanti baru ke VR. Nah, kalau mixed ini next. Mungkin kita akan belajar ini tapi secara dasar saja. Karena kayak penggabungan antara AR dan VR. Oke. Yang pertama ini berdasarkan base trackingnya. Nah, ini berdasarkan base trackingnya. Di sini mereka biasanya menggunakan ilustrasi hitam dan putih. Nah, ini dulu ini tahun 90-an. Jadi tahun 80-90-an itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada AR tapi belum tren seperti sekarang ini. Ya, dia menciptakan dunia virtual 3D, yaitu titik dan tiga titik ya, karena 3D sih. Ya, jadi ada X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua markerless augmented reality ya. Jadi ya, ini tidak perlu lagi menggunakan sebuah tanda. Jadi kan biasanya ada tanda barcode atau tanda apa ini itu, scan me dan sebagainya lah, itu baru muncul bendanya ya. Nggak baca ini apalah, apa hewan atau manusia atau apa ya. Jadi ini marker ya, ini markernya, marker atau tandanya. Nah, ketika disorot kamera baru muncul. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi sekarang. Sekarang ibaratnya sudah tidak menggunakan marker lagi. Ini Qualcomm ya, berbasis mobile device mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless. Markerless ini berarti tidak ada tandanya, atau menghilangkan tandanya. Less itu tandanya, kayak paperless ya kan, menghilangkan paper. Dan ini markerless AR dengan face tracking ya. Nah, face muka, wajah manusia. Jadi ada posisi mata, hidung, dan mulut manusia. Kemudian mengabaikan objek-objek lain yang di sekitarnya. Jadi objek-objek seperti pohon, rumah itu diabaikan. Nah, teknik ini pernah digunakan di Indonesia pada Pekan Raya Jakarta atau PRJ 2010 dan Toy Story 3 Event. Nah, ini berdasarkan dari Widiansyah Firman 2014. Jadi memang algoritma computing itu terus berkembang, dan ya kita akui setiap menit perkembangan teknologi pasti meningkat lah, pasti itu, pasti ada temuan-temuan baru. Kemudian selanjutnya ya, berarti nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Yang pertama tadi ada base tracking ya, dan menghilangkan mark ya, menghilangkan tandanya, dan menghilangkan tanda dengan face tracking ya. Markerless augmented reality dengan face tracking. Kemudian yang keempat, markerless augmented reality berdasarkan 3D objeknya, 3D object trackingnya. Jadi ini berbeda dengan face tracking yang hanya mengenai wajah manusia. Secara umum, teknik ini mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitarnya, seperti mobil, meja, televisi, komputer, dan lain sebagainya. Dan ini yang terakhir ya, yang kelima itu augmented reality motion tracking, jadi berdasarkan geraknya ya. Ini biasanya untuk simulasi film-film ya, film ini berdasarkan gerakan. Jadi komputer itu belajar gerakan manusia atau gerakan yang lain ya, untuk mengurusi film-film. Kemudian ini yang terakhir berdasarkan GPS. Nah, ya kita tahu sendiri ya, Find My Phone ya kan, sudah ngetren ya, udah ibaratnya itu hal wajib dari smartphone kita.
Jadi AR ini memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone. Aplikasi akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkannya dalam bentuk arah yang kita inginkan. Secara real time, bahkan ada beberapa aplikasi yang menampilkannya dalam bentuk 3D, ya kan? Ada yang via satelit, ya kan? Itu jadi pengembangan AR. Kemudian ini developernya atau aplikasi yang digunakan untuk pengembangnya AR ya. Ini software AR itu ini banyak sekali ya. Ada Peripheral, silakan di-download, silakan dicoba, nggak apa-apa, gratis kok. Kalau yang bayar tinggalkan saja. Cara yang gratis saja. Ini untuk belajar kita, nanti teman-teman coba praktekkan, bisa buat apa coba untuk pengembangan produk agroindustrinya. Ini masih banyak ya, jadi banyak sekali beberapa aplikasi yang digunakan untuk pengembangan AR. Nah, ini ada desain-desainnya Blender, 3D Max, Morphe, 3D Slash. Nah, ini untuk image editingnya Corel, Photoshop, Escape. Nah, video editingnya pakai Video Studio, Camtasia, Videobrot dan lain-lain. Kemudian manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya jelas ya. Manfaat AR itu untuk bisnis ya. Jadi informasi yang tadi ditampilkan itu lebih rinci kan, lebih banyak, lebih rinci, tanpa kita ngomong orang sudah paham sendiri. Apalagi dengan menampilkan gambar-gambar yang menarik, mungkin grafik, orang beli 50 yang like, atau yang suka atau yang merasa puas itu ada sekitar 48. Nah, sisanya duit itu nggak menilai, karena itu kan meningkat, ya kan. Nah, karena informasinya lebih banyak, lebih rinci, otomatis membuat promosi lebih menarik, ya kan? Iya. Promosinya lebih menarik karena bersifatnya gambar, kemudian berbasis teknologi, itu kan lebih menarik daripada yang hyperbase, ya kan? Apalagi kalau secara kalau biasanya hakikat manusia itu hanya ada dua ya. Kalau cerita itu dilebih-lebihkan, tapi kalau uang itu dikurang-kurangkan, ya kan? Jadi membuat promosi lebih menarik ya. Ini kalau manusia itu biasanya ceritanya kan kalau tahu sendiri lah, kalau marketing panci itu mau tahan rayap, kemudian tahan apa lagi ya kan, panas sampai 200 derajat nggak bakal mentung atau dan sebagainya lah, itu banyak sekali. Nah, kalau teknologi kan udah cukup tampilkan detail dah. Jadi ibaratnya orang itu bisa membaca tapi lebih ke intinya saja, jadi nggak terlalu kesana-sana itu mikirnya. Jelas gini ya, meningkatkan brand image. Ini yang ketiga, meningkatkan brand image, jelas ya. Jadi dia teknologi AR ini teknologi baru, maju, interaktif dan menyenangkan. Biayanya juga sebenarnya tidak murah ya, sehingga perusahaan menggunakan teknologi ini perusahaan yang terbilang mungkin bonafit ya, atau yang mungkin sudah papan atas itu. Dan yang terakhir jelas meningkatkan penjualan. Ketika promosinya lebih menarik, otomatis penjualan juga semakin meningkat karena banyak orang yang akan tertarik akan produknya tersebut. Tuh. Ya, selain itu pemanfaatan AR dan VR ini ya dalam kehidupan kita dari industri game, jelas ya. Hampir semuanya ini sekarang game ya itu berdasarkan AR dan VR ya. Jadi seperti kehidupan nyata ya, PUBG, kemudian sekarang Mobile Legends pun ya terlihat seperti nyata kan ya, dari ada sampai ada kataknya kan itu kan. Nah, ya pokoknya hampir semua game itu sudah menggunakan AR dan VR. Kemudian militer ya, kedokteran yang saya jelaskan, pengembang perumahan pun sekarang sudah menggunakan AR dan VR ya, developer perumahan, penelitian, pendidikan dan lain sebagainya, masih banyak yang lain. Termasuk tadi untuk promosi ya kan, untuk bisnis, dunia bisnis. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu VR sih. Nah, tadi saya sempat jelaskan di awal bahwa VR itu adalah virtual reality, jadi membawa yang nyata ke maya, tapi secara keseluruhan. Tapi seakan-akan itu kita berada di sana gitu loh. Nah, ya, adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D secara nyata, sehingga membuat penggunanya atau usernya itu merasa seperti berada di dalam dunia nyata, meskipun pada kenyataannya sedang berada di dunia maya. Karena kita bisa berinteraksi sih dengan lingkungan, jadi seakan-akan itu kita masuk ke dalam situlah, padahal itu berada di dunia maya.
tapi kayak nyata. Ya, dasar virtual reality itu ada 4 ya. Ada 4. Di sini ada virtual world, immersion, dan sensory feedback. Dan terakhir adalah interactivity ya. Virtual world berarti apa? Dunia secara virtual ya kan. Dasar virtual reality adalah itu dasar virtual reality. Jadi membuat membuat dunia maya. Jadi membuat dunia maya tetapi seakan-akan kayak dunia nyata. Jadi di situ tuh bisa membuat avatar pribadi ya, membuat kita tapi dibuat seperti avatar atau kartun. Nah, sehingga kita sebagai penggunanya itu merasakan megang apa itu seperti ya kita melakukan, padahal itu bukan kita yang melakukan. Itu hanya apa ya? Ya hanya mirror lah, bayangan atau maya lah. Kita tapi dalam bentuk maya gitu loh. Biasanya itu tangannya yang dikeluarkan. Tangannya itu bisa karena untuk interaksi sih dengan lingkungan sekitarnya di virtual reality itu. Kemudian yang kedua immersion ya. Jadi immersion ini membuat penggunanya itu merasakan sensasi di dunia nyata saat dia berada di dalam dunia maya. Dan immersion ini ada 3. Nah, yang pertama mental immersion, yang kedua physical, dan yang ketiga mentality. Ya, ini ada 3. Mental, kemudian physical, dan yang ketiga mentally. Oke, pertama yang mental ya. Jadi membuat perasaan dari pengguna seperti ada di dalam kehidupan yang nyata, padahal pengguna tersebut sedang dalam dunia maya ya. Itu mental. Kemudian yang kedua physical ya, membuat penggunanya merasakan bahwa fisiknya itu berada di dalam suasana dunia yang virtual. Padahal itu bukan dirinya, itu cuman avatarnya gitu loh. Tapi dia kayak merasakan bahwa dia itu punya menyentuh, kemudian merasakan gitu, megang dan lain sebagainya. Kemudian mentally, jadi membuat pengguna merasakan sensasi untuk larut ya. Biasanya orang yang VR ini biasanya larut dalam dunia maya dan dia nggak malah kadang linglung dengan dunia nyatanya, karena memang berbeda. Kalau mungkin dunia di maya kan kita bisa seenaknya sendiri kan. Nah, tapi kalau dunia nyata kan berarti kita mau bertamu pun harus torok dulu, assalamualaikum, permisi gitu kan ya. Dan yang ketiga sensory feedback ya. Jadi berfungsi untuk menyampaikan dunia maya ke indera penggunanya. Dengan elemen ini pengguna bisa mendengar, melihat dan merasakan sentuhan yang dibuat di dunia virtual. Interaktif ya, interaksi ya, jadi ada aksi, jadi objek yang di sekitar itu bisa dapat merespon. Nah, sehingga pengguna itu merasakan adanya interaksi dengan objek tersebut, objek-objek yang ada di dunia maya. Nah, itu dasar VR itu ada 4 ya. Oke, kemudian jenis-jenis VR, nah itu ada 5. Entry, mobile virtual, high level, virtual mobile theater, dan AR headset ya. Yang pertama entry mobile VR ya. Jadi ini mungkin harganya yang paling murah ya. Ini berdasarkan harganya yang paling murah. Karena apa? Karena biasanya ini menggunakan kacamata yang plastik itu loh. Jadi hanya smartphone kemudian kacamata VR. Nah, ini jadi irit ini. Yang pertama entry level mobile VR. Kemudian yang kedua mobile virtual reality headset. Jadi ini merupakan suatu jenis virtual world yang hampir menyerupai entry level mobile virtual reality.
Jadi dikarenakan keduanya membutuhkan smartphone sebagai processingnya. Mobile virtual headset ini ya, yang kedua ini umumnya dilengkapi dengan komponen elektronik yang berada di dalamnya. Salah satu contohnya yaitu Samsung Gear VR. Jadi mobile virtual reality ini umumnya dilengkapi dengan tracking sensor, built-in control, dan juga focus adjustment yang digunakan untuk menambah keseruan dan pengalaman si penggunanya tersebut saat berada di dalam dunia maya. Ya. Oke, kemudian high level ya. High level ini contohnya ya, ini adalah Oculus Rift dan HTC Vive, di mana keduanya menggunakan komputer sebagai processing source-nya. Ini biasanya di PlayStation ya, PlayStation Virtual Reality ya, di game-game itu. Smartphone juga. Jadi seakan-akan kita itu masuk ke dalam gamenya tersebut, larut ke dalam gamenya tersebut. Kemudian selanjutnya virtual mobile theater ya. Ini belum banyak ya, belum banyak diproduksi oleh dunia. Tetapi yang paling terkenal sendiri adalah Sony HMZ T1. Jadi jenis virtual ini ini untuk lebih ke nonton film ya. Jadi nonton filmnya seperti di teater sungguhan dengan layar yang besar dan suara yang menggelegar. Tentunya akan seperti nyata, seakan-akan kita penggunanya itu berada di film tersebut. Tuh. Ya. Ini kata-kata teater berarti film gitu aja, ya. Level obat ini game. Ya kan, ya hanya kacamata. Ini butuh smartphone. Ini juga smartphone sebenarnya, tapi ini yang ibaratnya paling murah lah, paling murah. Kalau yang mobile kan tadi kan seperti Samsung Gear VR ya. Kalau updatean kemarin di OS itu untuk Samsung ya, itu udah ada AR sendiri, aplikasi AR sendiri. Jadi bawaan Samsung itu. Jadi kita bisa membuat avatar kita sendiri, dengan mungkin wajah kita merengut, menangis gitu, digambarkan di avatar kita lewat smartphone kita. Itu bagi pengguna Samsung itu ada airnya sendiri sekarang. Oke, kemudian yang terakhir ya, augmented reality headset. Nah, ini yang mulai dibicarakan banyak orang ya. Teknologi ini menggabungkan dunia nyata dengan objek grafis yang diciptakan oleh komputer. Contohnya ya kemarin yang kita heboh dengan Pokemon Go. Nah, itu kan dunia nyata, tapi ada dunia mayanya di situ. Jadi di dalam game ini kita diberikan pengalaman bermain di dunia nyata, tetapi nada atau objeknya itu objek itu sebenarnya dunia maya, tetapi ada di sekitar kita. Nah, itu. Dan contoh perangkat augmented reality headset ini adalah Microsoft HoloLens ya. Oke, itu materi untuk pertemuan hari ini. Silakan dipahami ya, kemudian bisa dibaca lebih jauh lagi kajiannya. Ini asik kok, ini pasti saya yakin ini akan terus berkembang. Dengan nanti kita hanya dengan modal kamera kita sudah tahu ini rumahnya siapa, ya kan. Kemudian di restoran, ini restorannya apa, itu sudah lihat. Kalau mungkin kita nyeken bakul sate di situ, ya ada toko sate atau toko soto ayam atau apa, kita scan langsung ada ratingnya 4-5. Itu saya yakin nanti suatu saat pasti seperti itu. Jadi tanpa kita tahu itu sudah ada muncul di smartphone kita. Berarti kita dari jauh, itu gedung apa ya, itu hotel apa ya, itu kita cuman menggunakan kamera handphone smartphone kita langsung muncul berapa kamarnya, mungkin nanti bisa booking lewat situ, atau mungkin berapa yang tersedia kamarnya, bintang berapa, itu ada semua, ada ulasannya gitu ya. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa mengkaji lebih jauh lagi ya, cari literatur yang di internet masih banyak banget ya. Ini baru dasar sekali ya. Jadi nanti saya harap
berguna untuk teman-teman kedepannya, ibaratnya nggak kaptek-kaptek banget lah. Dan untuk pengembangan produk akuisisi sendiri, nanti produk-produknya bisa kita memanfaatkan AR dan VR. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Bila tidak adanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.